Lut nih sebagai developer sudah 25 tahun. Pak, soal lahan di Balikpapan itu sebetulnya gimana sih Pak? Karena saya lihat kan rumahnya tuh kayak tingkat gitu ya. Itu bahaya nggak sih untuk rumah tahan gempa gitu Pak? Jadi memang setiap daerah itu punya keistimewaan sendiri-sendiri. Untuk Balikpapan ini memang konturnya berbukit, ya, landai, dan kita nggak bisa meratakan tanah yang ada, karena harus mengikuti kontur. Paling enak itu Tanjung Pinang Pak, tapi tanahnya kayak kalau boksit Tanjung ya. Pinang cukup rata ya. Iya. Kayak ada boksit-boksit gitu deh, tanahnya bukit-bukit merah. sedikit ya. Tapi kalau Balikpapan memang sudah biasa kalau rumah itu mengetrap ya. Tinggi, kemudian di bawahnya ada lagi, sampai di bawahnya lagi. Jadi memang sudah konturnya begitu. Kontur tanahnya Balikpapan. Terus untuk supaya kalau dia nggak, kan kita rumahnya tahan gempa, biar nggak longsor gimana itu? Nggak ada longsor, karena itu kita harus pasang turap ya. Jadi kita harus turap. Jadi antara yang atas dengan yang bawah itu kita batasi dengan turap. Dan tanahnya juga keras di sana, kan nggak ada masalah. Jadi di kata Bu Novi kan kalau biasanya konsumen dia akan pinggirnya itu akan dia kita siring Bu. Siring. Jadi solusinya memang kita harus siring. Jadi setelah rumah itu nanti sudah serah terima ini, jadi kita siring. Oh, disiring lagi. Kalau sudah siring sudah buat Bu. Memang rata-rata di sana disiring. Oh, disiring. Iya. Biasanya itu konsumen yang melakukan. Konsumen yang melakukan. Siring itu turap istilahnya kan. Oh, turap sama. Bahasa udah tadi soalnya. Siring. Jadi bahasa Bapak turap, bahasa beliau siring Pak. Sama-sama makannya makan pecel tapi bahasanya beda. Oke, jadi untuk di Balikpapan memang konturnya seperti itu dan kita memang juga Kopulus bisa membangun dengan turap. Nih Pak, tantangan baru lagi nih Pak. Kita tanya Palangkaraya. Sulit Pak, waktu Bapak melihat Palangkaraya nih, saya sebetulnya percaya nggak percaya lah ya. Ini bisa dibangun nggak ya? Kan tanahnya gambut. Karena kan saya belum ada pengalaman Pak. Bapak kan sudah developer berpengalaman sudah lama ya. Itu dengan gambut gimana Pak? Sebelum nanti saya tanya Pak. Nggak ada masalah, hanya memang kos agak tinggi dikit. Bahwa di Palangkaraya itu kita tidak boleh membangun dengan sistem konvensional yang diuruk. Itu nggak mampu. Karena kedalaman bisa 1 meter. Makanya yang digunakan di sana harus rumah panggung atau rumah yang istilahnya pakai coran ke bawah. Kan di atasnya dicor ya. Tapi tiang-tiangnya itu kena gambut ya. Itu dicuruk-curuk dulu dan kita bikin fondasi yang sampai 2-3 meter misalnya. Tiang-tiangnya itu. Di atasnya dia walaupun di atas gambut itu kokoh. Di atasnya, di bawahnya gambut kita tancap dengan betonan ya. Kemudian di atasnya kita hampari dengan coran. Jadi begitu. Tapi kalau kita berusaha untuk nguruk, ini yang repot. Jadi nggak mungkin karena gambut itu susah. Kita tanya sama Pak Arif. Pak Arif, di lapangan gimana sih kendalanya apa nih dengan tanah gambut? Karena Pak terus terang Pak, kami ini kesusahan dengan jalan masuk. Karena kalau nggak ada jalan masuknya, material nggak bisa masuk ke dalam. Ini masalah utama kami. Silakan Pak Arif. Gini Bu, alhamdulillah memang lahan itu sendiri kok lahan gambut yang penting itu pengelolaannya bagus dan tertata sesuai dengan kita ngambil dengan sistem kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu bagaimana penduduk dulu di sana itu kan masih bisa tinggal. Bahkan bandara pun yang ada sekarang ini kan ibaratnya itu juga gambut. Kenapa masih bisa jadi bandara? Pemukiman penduduk rata-rata. Waktu pertama kali Pak Aris selaku Direktur Utama Kopumnas menyampaikan ke saya, di sana kan gambut katanya. Saya kan tidak jadi soal, artinya kalau di lahan gambut pun Kalimantan jangan berpikir tentang tanah keras, tanah pasir, yang pasti pikirkan bahwa itu semua hamparannya adalah gambut. Tapi kalau dapat misalnya tanah keras atau tanah pasir itu bonus gitu bahasanya. Nah, dengan kondisi yang ada saat itu, makanya kan sekarang teknologi gambut kan ada Bu. Ada memang, nah itulah yang kearifan lokal itulah yang kita pendekatannya. Jadi alhamdulillah sekarang Kopumnas pada intinya telah membuat jalan itu jalan masuk kemarin sepanjang 300 meter. Dan udah jadi kayaknya. Itu pengurukan. Jadi pengurukannya udah jadi. Udah jadi. Totalnya semua 400 lebih Bu, termasuk dalam komplek. Berarti jalan ke dalam itu agak panjang juga ya? Panjang Bu. Jadi karena kan kita harus membentuk jalan di atas
tanah yang tadinya itu tuh gambut sebenarnya itu bekas apa? Jadi jalan ke hutan. dalamnya Pak jauh Pak. Iya, 300 Bu. Kalau 300 di sampai Bekasi 300. 100 meter, kalau Iya. ini sampai 400, lumayan nanti 300 meter, Pak. 300 meter 300 sampai ke meter, titik ya. punya Oke. kita. Alhamdulillah itu udah jadi dengan bentangan itu antara 5 sampai 6 meter. Dan itu tadi dengan pendekatan kearifan lokal dengan teknik yang sudah ada, mobil dengan kapasitas 4 kubik udah bisa masuk. Jadi material bisa masuk. Material sudah bisa masuk. Jadi Awalnya dengan manual, Nah. tidak ada jalan, itu tetap bagaimana cara itu harus berdiri itu sih. Sudah berdiri berapa Pak sekarang? Alhamdulillah sekarang proses ke-15 Bu. Ke-15. Ke- Kalau Bu Novi sudah berapa? Saya sudah ke 64, 69. 69. Iya. Target 100 ya? Iya. Oke, tahun ini Untuk insya Allah tahun ini 100. kita bikin 100. Iya. Kalau untuk Palangkaraya target minimal 30 Pak. Kita harus bangun Insya Allah. secepatnya. Iya. Ya, jadi karena tergantung kuota ya Pak. Jadi Pak Jul juga nih ada Tanjung Pinang nih Pak yang tanya nih ya kan. Bu, kapan dibangun berikutnya ya kan? Jadi saya jawab di sini supaya nanti teman-teman Tanjung Pinang bisa nonton ya Pak. Iya. Jadi begini buat saudaraku di Tanjung Pinang ya. Mungkin Pak Dirut yang mau jelaskan atau saya yang terserah Bapak. Oke, jadi Tanjung Pinang Pak mohon izin, ini memang kuotanya tidak banyak sama dengan Palangkaraya. Plus minus hanya 100 Pak, nggak banyak Pak, tidak lebih dari 100. Nah ini kalau di di mana di Balikpapan itu 300 plus minus. Jadi saya selalu bilang di PPJB, mohon nanti dipelajari PPJB-nya Pak, bahwa pembangunan kami adalah di tahun ketiga sampai dengan tahun kelima. Nah di situ ada proses kami memang harus membuat setiap tahun. Jadi saya memang mengatur alur cash flow-nya Pak. Karena kalau saya bangun sekaligus, kami dari awal sudah terus terang sama konsumen bahwa tanahnya dicicil 60 bulan dan untuk kontraktornya dicicil 3 tahun. Nah ini membutuhkan cash flow pemasukan dari setiap daerah disesuaikan dengan pembangunan. Makanya dibagi 3 tahap. Jadi nanti Pak Jul, saya mohon nih jawab ke teman-teman berikutnya, mereka harus sabar. Memang harus sabar. Karena memang cara membangun Koperumnas tanpa riba harus dengan kesabaran yang ekstra tinggi. Dan saya yakin di Palangkaraya juga sudah banyak yang lebih. Kenapa? Karena mereka mungkin Pak Arif bisa menjelaskan dengan baik. Kenapa? Karena tanahnya gambut. Ini kan harus dimatangkan dulu. Mungkin Pak Arif masih bisa bicara seperti itu dan mereka paham. Tapi di Tanjung Pinang ini kan pemahamannya berat nih. Karena Pak Jul belum bisa memahamkan dengan baik Pak bahwa kita di sini membangunnya setiap tahun. Dan kita kuotanya mungkin di Tanjung Pinang adalah 30. Kenapa Pak? Saya harus membuktikan dulu sama kontraktor Bapak bahwa kita membayarnya tepat waktu. Jadi kepercayaan kontraktor juga akan semakin tinggi, betul nggak Pak? Nah ini yang kami lakukan selama ini kepada para kontraktor kami. Makanya sampai hari ini kami dipercaya kontraktor walaupun tidak ada jaminan bank. Biasanya kalau kontraktor kan Pak minta DP dulu, minta jaminan bank dulu, betul nggak Pak? Nah ini jadi untuk para kontraktor, ini saya buka kesempatan, ya kan? Buat Palangkaraya, sambil kita iklan Pak di sini Bu. Palangkaraya kami masih membutuhkan kontraktor dan untuk di Balikpapan juga sangat membutuhkan. Jadi kalau untuk di Tanjung Pinang memang kami lebih mau fokus ke jalan Pak. Jadi nanti ke depannya kita bangun jalan dulu supaya jalannya nanti untuk pembangunan bisa lancar. Dan yang kedua, insya Allah nanti kami juga akan membangun ruko karena pas di Tanjung Pinang itu Pak ada pinggir jalan dan itu lokasinya sudah rame. Insya Allah memang target kami selalu ruko paling belakang Bu. Karena tujuan kami adalah ruko bisa naik daya jualnya apabila penghuninya sudah banyak. Karena nggak mungkin mereka nggak butuh galon, nggak mungkin mereka nggak butuh makan, pasti mereka mau buka rumah makan. Artinya ada peluang-peluang usaha lah di sana. Nah itu jadi Pak Jul saya mohon ya dijelaskan dengan bijak ya kepada para konsumen. Kalau yang nggak sabar, kami bilang sama mereka silahkan Anda take over. Kami nggak ada masalah karena kami harus membangun dengan kesabaran dan dana kami ya insya Allah ya ini adalah dana mandiri. Tidak ada bantuan dari pemerintah atau dari pihak manapun atau dari bank manapun atau sumbangan donatur dari manapun. Karena Pak Dirut dengan jelas mengatakan bahwa investor kami adalah Allah ya Pak, Allah. Jadi buat teman-teman semua di seluruh Indonesia, ya saya datangkan langsung di Rocknya ke sini untuk lebih mengupdatekan ya. Jadi untuk mengupdatekan kami ini sebetulnya bekerja atau tidur, betul Bapak Zul? Nah, seperti Pak Zul ini kan diam-diam menghanyutkan Bapak Ibu. Sudah 30, hampir 40 yang sudah menghuni di sana ya.
45 lah. 44. 44 Pak yang sudah menghuni di sana, betul nggak? Ya. Terus Bu Novi juga diam-diam menghanyutkan, sudah mau hampir 100 unit, betul nggak? Walaupun memang pada nanya, kok cuman ada dirikan apa sih precast? Ya kan memang bangunan kami seperti itu. Kami mulai dari precast, ini aja udah alhamdulillah ada progres. Maaf, di tempat lain malah nggak ada sama sekali, 2 tahun 3 tahun cuma lahan kosong. Nah kami kalau ditanya Palangkaraya, loh kami juga ada progres walaupun Palangkaraya mungkin agak lambat. Karena Pak, untuk membuat satu precast saja Pak, itu mereka bisa sebulan lebih. Kenapa? Karena tantangannya Pak masukin ke gambut tadi itu. Memang ini Bu, yang perlu juga dijelaskan kepada konsumen adalah bahwa progres itu bukan hanya progres fisik di lapangan. Yes. Progres legalitas juga itu sangat dibutuhkan. Betul. Dan itu progres legalitas yang ada saat ini itu memakan waktu 1 sampai 2 tahun. Betul. Yang bikin lama saya Satu juga contoh, ngerti. mungkin saya paling cepat di antara lokasi yang ada karena memang saya kelola sama 1 tahun Bu. Dan posisi waktu itu sangat pandemi. Yes. Seharusnya posisi Banyak pandemi online. kita bisa menyelesaikan kata mereka, kamu luar biasa, kata pemerintah daerah yang menangani untuk legalitas luar biasa Koperumnas karena bisa menyelesaikan dan menjaga waktu 1 tahun. Tapi ada yang bersamaan berkas kita masuk, dia belum selesai Bu. Masya Allah. Punya kita bisa. Karena kan Pak Arif dia jago follow up Pak. Ini kalau insya Allah mudah-mudahan. Dan memang saya bilang sama lama-lama kita impor juga ke Jakarta. Saya bilang sama teman-teman kalau ini nggak beres dalam hari ini saya bertenda di depan kantor saya bilang gitu. Pak. Kalau nggak selesai jangan pulang Pak Arif. Kenapa? Iya. Buka tenda depan kantornya. Saya bilang Kayaknya harus tarik ke perizinan. ini harus bertindak, saya bilang kalau ini belum selesai hari ini gitu. Jadi Koperumnas ini tempat saya bersekolah, tempat saya belajar. Kalau orang mungkin ngambil S2 Koperumnas developer saya dapat sudah. Bapak nanti Pak, pada saat rumahnya jadi kayak Pak, I believe Bapak nangis. Saya pernah pas sujud syukur Pak depan rumahnya, karena saya ngerasain bagaimana, saya ngerasain waktu di Jonggol ya Pak Dirut ya, kita habis uang udah miliaran nggak jadi, bahkan kami dilaporkan kemana-mana, di demo, makanya saya kemarin tadi waktu Pak Zul curhat atau apa, kami sudah lebih dari proses itu gitu. Artinya sampai hari ini pun yang mengganggu Koperumnas juga tidak sedikit gitu. Tapi yang saya lihat sikapnya Pak Dirut adalah pede Pak. Ya kan? Saya belajar dari Bapak nih, Bapak kenapa sih bisa pede banget padahal orang yang bilang Bapak penipu, Bapak bilang apalah segala macam, bahkan dilaporin ke Polda kemana, kenapa Bapak bisa pede Pak? Kasih dong Pak rumusnya sama kita. Dia punya jantung serep. Jadi sebenarnya kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah benar. Ujinya itu. Betul. Kalau kita yakin bahwa kita yang kita lakukan benar, no problem. Yang namanya halangan, gangguan, rintangan, dan cobaan itu selalu ada. Betul. Karena dunia ini bukan tanah hampa atau bukan ruang hampa. Kalau ruang hampa tadi ya Pak. Kalau ruang hampa yang steril itu nggak ada kuman aja nggak ada. Ini dunia. Jadi dunia ini jangan berharap selama kita masih hidup tidak ada gangguan, tidak ada rintangan, tidak ada tantangan. Justru yang paling penting adalah kita bisa mengatasi dan cari solusi untuk mengatasi gangguan halangan rintangan itu. Jangan menyerah. Ya. Seorang entrepreneur sejati, seorang pengusaha sejati, jatuh bangun, jatuh bangun. Nah, jadi yang paling berat adalah setelah jatuh kita malas bangun, meratapi kesakitan. Iya. Ini biasanya yang, ada encok, ya, itu yang gagal. Jadi saya kira kalau Koperumnas ini adalah sudah pemain tangguh. Sudah pemain handal. Ini bapak-bapak dan ibu ini adalah orang-orang pilihan kami, pilihan Koperumnas. Karena kalau dia bukan pilihan Koperumnas, dia nggak panjang. Lari, Pak. Sudah panjang. Pak Jula, Pak ini bukan kisah bohong ya Pak. Kemarin tuh sekitar tahun lalu.